Raka, seorang remaja yang penasaran, mulai menyelidiki warung martabak legendaris milik Pak Rudi di Malang. Di balik martabak telur yang rasanya bikin nagih itu, tersimpan perjanjian pesugihan kelam dengan makhluk bernama si Keramat Minyak. Setiap 35 hari, harus ada tumbal nyawa manusia sebagai syarat kekayaan dan kelarisan. Korbannya bisa siapa saja, pengunjung yang ngutang, ngomongin jelek warung, sampai anak kecil yang gak tahu apa-apa. Dari sumur tua belakang warung, makhluk haus darah muncul dan menjilat kuali, menyedot aroma nyawa. Ketika Raka nekat membakar perjanjian pesugihan itu, tragedi pun memuncak. Tubuh Pak Rudi gosong dalam kuali, tapi warungnya tetap berdiri. Dan sampai sekarang, di malam Jumat Kliwon, martabak itu masih disajikan dengan daging yang bukan dari dapur biasa. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Warung martabak telur milik Pak Rudi awalnya biasa aja. Letaknya di pinggir gang, agak masuk dari jalan utama. Gerobaknya sederhana, cat hijau pudar, dengan lampu kuning redup yang cuma satu. Dulu aku sering lewat depan situ kalau mau beli rokok di warung sebelah. Dan bisa kupastikan warung itu sepi. Kadang bahkan gak buka. Tapi semua berubah sekitar 3 bulan lalu. Tiba-tiba aja warungnya jadi ramai. Gak tanggung-tanggung, antriannya bisa sampai belasan orang. Bahkan malam-malam lewat tengah malam pun masih ada yang nungguin. Waktu itu aku kira mungkin ada artis atau influencer yang makan di situ terus diposting. Jadi viral gitu. Tapi pas aku tanya sama temen-temen kampung, gak ada yang tahu siapa yang mulai. Tiba-tiba aja semua orang ngomongin martabak telur Pak Rudi. Katanya beda dari yang lain. Lebih gurih, renyahnya pas, dan yang bikin nagih, ada aroma khas yang susah dijelasin. Ada yang bilang wanginya mirip daun jeruk, tapi ada juga yang bilang kayak bau minyak wangi zaman dulu. Aneh, tapi semua orang pada suka. Karena penasaran, aku coba juga suatu malam. Aku datang sekitar jam 9 malam. Dan ternyata benar, antreannya udah kayak antre sembako. Aku harus nunggu hampir 1 jam sebelum akhirnya pesanan martabakku. Jadi, pas aku buka bungkusnya di rumah, memang wanginya beda. Harumnya itu menusuk, bikin perut keroncongan lagi walau barusan makan. Kulitnya tipis tapi garing, isian telurnya padat dan agak kecoklatan. Bukan warna kuning pucat seperti biasanya. Aku makan 1 potong. Dan rasanya gila sih. Enak banget. Tapi jujur, aku ngerasa ada yang janggal. Bukan dari rasanya, tapi dari efek setelahnya. Malam itu, aku susah tidur. Rasanya kayak gelisah, tapi ngantuk. Begitu akhirnya bisa merem, aku mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di dapur warung martabak Pak Rudi, lampunya temaram, dan aku dengar suara gorengan mendesis di kuali. Tapi yang bikin merinding, ada suara perempuan nyanyi pelan banget, kayak lagu dolanan zaman dulu. Piai aku balik. Badan, ada sosok perempuan rambut panjang berdiri di pojokan. Matanya ngelotot ke arahku. Tangannya pegang centong, tapi wajahnya penuh luka bakar. Aku langsung terbangun. Keringat dingin, jantung rasanya mau copot. Ku bilang ke diri sendiri itu cuma mimpi. Mungkin karena aku kecapekan. Tapi keesokan harinya aku dengar kabar. Mas Dimas tetanggaku, yang rumahnya cuma 2 gang dari rumah Pak Rudi, ngalamin hal yang hampir sama. Mas Dimas cerita ke aku waktu ketemu di warung kopi. Mukanya pucat, matanya kayak kurang tidur. Dia bilang, abis makan martabak telur dari Pak Rudi 3 malam berturut-turut, dia mulai ngerasa gak enak. Badannya berat, tiap malam mimpi buruk. Tapi yang paling bikin dia takut, waktu malam terakhir, dia mimpi ada perempuan masuk ke dapurnya. Perempuan itu diam, tapi wajahnya mirip sama yang kulihat di mimpiku. Rambut panjang kusut, kulit melepuh, dan matanya merah. Dalam mimpi itu, dia cuma berdiri di depan kompor sambil nyalain api. Mas Dimas langsung bangun dan nyium bau gosong dari dapurnya. Pas dia ke sana, kompornya nyala sendiri. Serius, nyala sendiri. Gimana bisa? Awalnya aku mikir, mungkin itu cuma kebetulan. Tapi lama-lama makin banyak cerita yang aneh. Anak kos di seberang gang cerita dia mimpi dicekik waktu tidur. Padahal, dia juga baru makan martabak dari situ. Ada juga ibu-ibu yang bilang anaknya demam tinggi setelah makan, dan tiap malam ngigau, ngomongin perempuan dari api. Semua kejadian ini terjadi dalam radius beberapa hari setelah makan martabak Pak Rudi. Tapi anehnya, meski banyak yang cerita hal ganjil, warung itu tetap ramai. Bahkan makin ramai. Malam-malam, aku iseng lewat depan warungnya buat sekadar lihat. Pak Rudi masih berdiri di balik gerobak, mukanya datar jarang senyum. Padahal dilayaniin pembeli. Tangannya cekatan. Tapi yang bikin aku heran,
Dia nggak pernah kelihatan istirahat, kayak nggak pernah duduk, nggak pernah kelihatan capek. Aku sempat berdiri agak jauh dan ngeliatin dia dari belakang. Entah kenapa, aku merasa hawanya berat. Dan di sela-sela uap dari kuali itu, kayak ada bayangan lain yang ikut bergerak. Bukan bayangan tubuh Pak Rudi, tapi bayangan tinggi besar yang berdiri di belakangnya. Suatu malam, aku nekat nanya ke Pak Rudi. Waktu itu warungnya udah mulai sepi, dan dia lagi bersihin kuali. Aku tanya, "Pak, kenapa tiba-tiba martabaknya rame banget? Padahal dulu sepi." Dia cuma senyum tipis dan jawab pelan, "Kalau rezeki sudah waktunya, ya datang sendiri." Tapi, entah kenapa, senyumnya bikin bulu kudukku berdiri, dingin, gak ada hengget-henggetnya sama sekali. Beberapa hari kemudian, aku ketemu sama Mang Darto, tukang becak yang mangkal dekat pertigaan. Dia orang lama di kampung sini, dan tahu seluk-beluk warga. Waktu aku cerita soal martabak Pak Rudi dan mimpi-mimpi aneh itu, dia langsung serius. Dia bilang, "Dulu banget, tempat warung itu berdiri dulunya rumah seorang dukun perempuan. Namanya Bu Lastri. Orang bilang dia bisa ngasih penglaris, bisa nyantet, dan bahkan pernah dituduh jadi penyebab hilangnya 2 anak kecil di kampung. Tapi, karena nggak ada bukti, dia dibiarkan hidup. Sampai suatu malam, rumahnya kebakar. Katanya, dia mati kejebak di dapur. Mayatnya gosong, dan gak ada yang berani ngubur. Rumah itu dibiarkan kosong bertahun-tahun. Baru sekitar 2 tahun lalu, dibeli murah sama orang tak dikenal. Lalu berdirilah warung martabak itu." Cerita Mang Darto bikin tengkuku dingin. Apalagi waktu dia bilang, dulu sumur belakang rumah itu gak pernah ditutup. Sekarang ditutupin, semen. Tapi kamu pikir bisa nutup apa yang udah bangkit dari situ? Aku cuma bisa bengong. Makin aku pikirin, makin aku percaya kalau ada yang gak beres di warung itu. Tapi yang bikin aku heran, kenapa orang-orang tetap aja datang? Meskipun banyak yang cerita ngalamin hal-hal aneh, mereka tetap balik lagi beli. Aku mulai mikir, jangan-jangan bukan cuma martabaknya yang bikin nagih, tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang bikin orang balik lagi, bahkan kalau mereka tahu itu berbahaya. Aku sendiri berhenti beli. Tapi rasa penasaranku makin besar. Apalagi sejak malam itu, waktu aku mimpi lagi. Dalam mimpi, aku berdiri di belakang warung Pak Rudi, menghadap sumur yang tertutup semen. Di atas semen itu, ada jejak kaki terbakar. Dan suara perempuan yang berbisik dari dalam, "Kalau mau tahu, buka saja." Aku terbangun, keringatku deras. Dan sejak itu, aku tahu, ini baru awalnya. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik martabak telur yang katanya enak itu. Malam itu udara dingin banget. Hujan baru aja reda, tapi jalanan depan rumah masih basah. Angin dari arah gang kecil di samping warung Pak Rudi sesekali meniup bau. Minyak goreng yang sudah lama dipakai, bau khas yang nyangkut di hidung dan bikin mual kalau kelamaan kecium. Tapi anehnya, Bu Reni malah bilang malam itu bau dari warung Pak Rudi wangi banget. Bukan kayak wangi gorengan, tapi lebih mirip bau dupa dan bunga kamboja. Dia keluar rumah sekitar jam 1 dini hari karena kebelet pipis. Tapi pas berdiri di teras, dia dengar suara aneh dari arah warung seberang. Awalnya dia kira suara orang ngobrol, tapi yang bikin merinding, suara itu pelan banget, kayak bisikan, dan datangnya dari arah dapur warung. Padahal lampu gerobak udah mati sejak jam 11 malam. Warungnya juga kelihatan sepi. Tapi suara itu makin jelas. Bukan cuma satu, tapi 2. Satu suara laki-laki tua, dan satu lagi suara berat, dalam, seperti orang menggeram. Kata Bu Rana, suara laki-laki itu seperti Pak Rudi, tapi nada bicaranya berbeda, lebih putus. Sedangkan suara satunya lagi cuma ngomong satu kalimat, "Berula nguling, belum cukup." Belum cukup. Karena penasaran, Bu Reni jalan pelen-pelen ke pagar. Ia berdiri di balik pohon jambu air depan rumahnya, ngintip ke arah dapur belakang. Warung Pak Rudi yang terbuka sedikit. Lampu dalamnya redup, tapi cukup terang buat lihat siapa di dalam. Dan di sanalah dia lihat Pak Rudi, berdiri depan kompor, mengaduk sesuatu di kuali besar. Tapi yang aneh, dia ngaduknya pelan banget. Kayak bukan lagi masak, tapi lebih kayak ritual. Pak Rudi pakai baju koko putih yang panjangnya sampai lutut. Di tangannya bukan spatula atau centong, tapi benda mirip tongkat kayu. Dia muter-muterin adonan martabak di dalam kuali sambil komat kamit, entah baca doa atau mantra. Tapi yang bikin jantung Bu Reni hampir copot, di belakang Pak Rudi ada sosok tinggi besar, hitam, dengan kepala menunduk dan tangan panjang menjulur ke samping, hampir menyentuh bahu Pak Rudi. Makhluk itu diam saja, tapi tubuhnya seakan bernafas naik, turun pelan seperti sedang menahan amarah. Matanya merah menyala, dan kulitnya penuh bulu kasar kayak binatang. Saat Pak Rudi berhenti membaca, makhluk itu bergerak sedikit, mendekat ke arah kuali, dan mengeluarkan suara mendengus. Lalu kembali berkata,
Belum cukup. Belum cukup. Bu Reni langsung mundur sambil nahan napas. Tapi tanpa sengaja kakinya menginjak ranting kering dan bunyinya cukup keras. Dalam sekejap, makhluk itu menoleh ke arah jendela tempat Bu Reni ngintip dan matanya langsung menatap tajam ke arahnya. Bu Reni kaget dan hampir jatuh. Ia langsung lari masuk rumah, kunci pintu, dan baca-baca doa seadanya. Besok paginya, kabar tentang Bu Reni sakit tersebar di kampung. Kata suaminya, sejak subuh Bu Reni menggigil dan demam tinggi. Tapi yang aneh, dia ngelantur ngomong sendiri. Kadang matanya merem, tapi mulutnya terus bergerak. Ucapannya berulang-ulang, bayarannya belum cukup. Belum cukup. Orang pada ngira Bu Reni kena angin malam atau masuk angin biasa. Tapi aku, yang dengar langsung cerita dari anaknya, mulai curiga. Apalagi pas aku tanya ke Bu Reni sore harinya waktu dia udah mulai sadar, wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Dia bilang pelan, jangan pernah ngintip ke warung itu lagi. Apa yang kamu lihat akan ngikutin kamu. Apa yang kamu tahu akan ditagih bayarannya. Setelah ngomong gitu, dia nutup mata dan gak mau ngomong lagi. Hari-hari setelah itu makin aneh. Aku sering dengar suara dari dapur warung Pak Rudi tiap lewat tengah malam. Bukan suara gorengan, tapi suara orang nyanyi pelan banget. Lagu yang sama seperti yang aku dengar di mimpi waktu itu, lagu dolanan Jaman dulu. Aku mulai takut, tapi rasa penasaran bikin aku sulit tidur. Tiap malam aku kebangun dan tanpa sadar berdiri di balik jendela, ngintip ke arah warung. Tapi warungnya selalu gelap, gerobaknya tertutup kain dan lampunya mati. Sampai suatu malam, aku lihat ada bayangan melintas di dalam dapur. Cepat banget, tapi jelas bukan tikus atau kucing. Bayangannya besar dan langkahnya berat. Aku mulai mikir, apa benar warung itu cuma tempat jualan biasa? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di dalamnya? Mang Darto, tukang becak tua yang suka nongkrong dekat musola, makin hari makin sering ngomong soal kejadian zaman dulu. Dia cerita waktu Bu Lastri, dukun perempuan yang dulu tinggal di tempat yang sekarang jadi warung Pak Rudi, masih hidup. Dia sering ngelakuin ritual tengah malam. Orang-orang kampung dulu dengar suara tangisan, suara bacaan mantra, bahkan kadang bau gosong dari dapurnya. Tapi karena nggak ada yang berani ngelapor atau ngusir, ya dibiarkan saja. Sampai akhirnya rumah itu kebakar. Tapi nggak semua orang percaya Bu Lastri benar-benar mati. Ada yang bilang dia mengikat jiwanya di sumur belakang rumah. Dan siapapun yang tinggal di sana harus nerusin perjanjiannya. Waktu aku cerita soal Bu Reni yang ngintip dapur dan jatuh sakit, Mang Darto cuma menggit-manggut sambil nyedot rokoknya. Dia bilang, yang ngeliat berarti dianggap tahu. Kalau udah tahu, ya harus bayar. Nggak ada yang gratis di dunia pesugihan. Kalimat itu bikin aku kepikiran semalaman. Mungkinkah semua yang ngalamin hal aneh setelah makan martabak Pak Rudi sebenarnya bukan cuma korban, tapi semacam bagian dari ritual itu? Mungkin mereka yang mimpi buruk, yang demam, yang sakit, mereka udah dianggap pembayaran awal. Dan kalau masih kurang, ya makhluk itu bakal minta lagi. Aku makin yakin setelah suatu malam aku lihat sendiri. Pak Rudi keluar dari dapur belakang, bawa sesuatu dalam kantong plastik hitam besar. Dia jalan pelan dan masuk ke gang sempit di belakang warung, ke arah sumur yang katanya udah ditutup. Tapi anehnya, setiap dia lewat lampu-lampu rumah sekitar, langsung redup. Kayak ada yang ngisap energinya. Aku coba ngintip dari kejauhan dan lihat dia jongkok di depan sumur itu, membuka kantong plastik, lalu seolah-olah membuang isinya ke dalam. Aku nggak lihat isinya apa, tapi ada cairan gelap yang tumpah ke tanah sebelum masuk sumur. Tahu Mizni, nyampe ke tempatku berdiri. Setelah itu, dia diam beberapa menit, kayak lagi ngobrol sama seseorang. Lalu dia balik badan, jalannya cepat, dan wajahnya terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Tapi yang paling bikin aku ngeri, pas dia ngelirik sekilas ke arah tempat aku berdiri, sekilas aja tapi cukup bikin jantungku deg-degan. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku mulai ngerasa kayak dia tahu aku ngintip, sama seperti Bu Reni. Besoknya, aku dengar kabar kalau salah satu pembeli martabak Pak Rudi, seorang mahasiswa kos dari luar kota, tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kata temennya, malam sebelum pingsan dia mimpi jatuh ke dalam kuali besar dan tubuhnya digoreng hidup-hidup. Dia teriak-teriak minta tolong dan bilang, aku bukan tumbalnya, aku cuma beli martabak. Cerita-cerita itu terus bertambah, dan semua selalu punya pola yang sama. Dimulai dari makan martabak telur, lalu mengalami gangguan mimpi, suara-suara aneh, dan akhirnya jatuh sakit. Beberapa pulih, tapi ada yang katanya jadi gila. Sekarang aku tahu satu hal, warung itu bukan sekadar tempat jualan martabak. Dapur di dalamnya bukan cuma buat masak, dan suara dari kuali itu bukan suara gorengan, tapi suara jiwa-jiwa yang belum selesai bayarannya. Dan yang lebih menyeramkan, semua orang yang tahu, semua yang pernah lihat, nggak akan pernah bisa lepas begitu saja. Namanya Raka. Umurnya baru
27 tahun. Bukan orang kampung sini, asalnya dari Blitar. Tapi udah 2 minggu ngekos di salah satu rumah warga di belakang pasar kecil. Wajahnya biasa aja. Rambut gondrong ikat belakang, gaya pakaian santai kayak anak-anak yang suka nulis blog atau konten horor di TikTok. Tapi ada satu hal yang bikin aku langsung penasaran sama dia. Dia datang ke kampung ini bukan karena kerja, bukan juga karena kuliah, tapi karena cerita martabak telur Pak Rudi yang katanya ada pesugihannya. Raka pertama kali aku lihat waktu dia duduk di warung kopi Mas Topik, tepat seberang lapak martabak. Dia duduk sendirian, minum kopi hitam sambil ngamatin warung Pak Rudi dari kejauhan. Waktu aku deketin dan tanya, dia jawab santai. Saya tertarik sama cerita warung martabak yang viral tapi bikin orang sakit. Awalnya aku pikir dia cuma orang iseng, tapi makin ngobrol, makin kelihatan kalau dia serius. Dia bahkan bawa catatan, rekaman suara, dan beberapa artikel lama tentang Gunung Kawi dan pesugihan di Malang Raya. Ada pola yang sama, kata dia sambil buka catatan lusuhnya. Warung-warung yang mendadak ramai, dagangan yang katanya bikin nagih, lalu ada korban yang jatuh sakit, mimpi buruk bahkan hilang, polanya selalu sama. Dan biasanya, tempatnya punya sejarah kelam. Dia mulai nyelidikin warung Pak Rudi. Sejak 3 hari setelah Bu Reni sakit, katanya dia nginep di kosan yang masih satu RT, biar bisa dengar cerita dari warga langsung. Tiap sore, dia keliling kampung, ngobrol sama orang tua yang udah lama tinggal di situ. Dia bahkan nyempetin diri bantu angkut air ke masjid biar bisa dapat kepercayaan warga. Aku pun akhirnya beberapa kali nemenin dia keliling sekedar bantu, dengerin dan jujur, aku juga mulai tertarik. Yang pertama kami temui adalah Mbah Suminah. Usianya udah lebih dari 70 tahun, matanya buram, tapi otaknya masih tajam. Kami duduk di teras rumahnya sambil minum teh manis. Raka tanya, "Mbah, dulu sebelum jadi warung martabak, tempat itu rumah siapa ya?" Mbah Suminah langsung berhenti minum dan menatap kosong ke depan. "Itu rumah Lastri. Orang sini manggilnya Bu Lastri," katanya pelan. "Dia tinggal sendiri, nggak punya suami, nggak punya anak. Tapi orang-orang sering datang ke rumahnya, diam-diam, malam-malam. Ada yang masuk lewat pintu belakang, ada yang cuma duduk sebentar, ada yang sampai nginap." Aku nyenggol Raka, dan dia langsung buka notes-nya. Orang bilang dia dukun, tapi bukan dukun biasa. Dia bisa bantu orang dagang, bisa balikin orang hilang, bahkan katanya bisa bikin perempuan mandul jadi hamil. Lanjut Mbah Suminah. Tapi ya itu, bayarannya nggak selalu uang. Kadang harus ada tumbal. Waktu Raka tanya lebih lanjut soal tumbal, Mbah Suminah mulai kelihatan ragu, tapi akhirnya dia cerita juga pelan-pelan. Dulu ada kejadian 2 anak kecil hilang, satu umur 5 tahun, satu lagi 7. Mereka terakhir kali main di sekitar rumah Bu Lastri. Tapi nggak ada yang bisa buktiin. Polisi datang, periksa, tapi nggak nemu apa-apa. Cuma boneka kotor dan sepasang sandal kecil yang basah. Aku merinding dengernya. Raka makin serius nulis. Mbah Suminah melanjutkan, orang-orang mulai curiga, tapi nggak ada yang berani bertindak langsung. Sampai suatu malam, rumah itu kebakaran. Api cepet banget menyebar dari dapur. Ada yang lihat Lastri teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada yang bantu. Orang-orang malah ngumpul di kejauhan, nonton sambil baca doa. Jasadnya ditemukan nggak jauh dari sumur belakang rumah. Gosong, tapi katanya matanya masih terbuka. Dan mulutnya senyum. Suasana teras langsung hening. Angin sore yang semilir jadi terasa dingin banget. Raka nanya lagi soal sumur. Sumurnya gimana sekarang? Udah ditutup, dicor sama pemilik baru waktu tempat itu dibeli sama Pak Rudi. Tapi kamu pikir semen bisa nutup rapid hal yang udah kebuka dari dunia lain? Raka Kumadai. Kami pamit setelah itu. Selama beberapa hari berikutnya, Raka terus keliling. Dia nemuin 2 warga lain yang cerita soal rumah itu. Semyuannya Sema dulu rumah Bu Lastri, dikenal angker. Dan selalu ada kejadian janggal kalau ada orang berani deket-deket. Bahkan ada cerita dari Pak Lek Samiran, mantan penggali sumur, yang bilang dulu dia pernah disuruh gali lebih dalam sumur di rumah itu. Tapi pas baru gali 1 meter, air yang keluar warnanya merah gelap, bukan lumpur, tapi lebih mirip darah. Waktu itu dia kabur dan gak pernah balik. Setelah ngumpulin cukup banyak cerita, Raka ngajak aku buat lihat langsung bagian belakang warung Pak Rudi. Kami nunggu sampai dini hari. Saat warung udah tutup, lalu pelan-pelan kami ngendap dari samping rumah kosong yang ada di belakangnya. Kami masuk lewat celah pagar kayu dan jalan di antara rumput liar yang tinggi. Di belakang warung, beneran ada bagian yang agak janggal. Tanahnya kering, padahal hujan baru turun sore tadi. Dan tepat di tengah-tengahnya, ada bidang semen bundar. Diameternya sekitar 1 meter. Kayak tutup sumur. Raka jongkok dan ngeluarin senter kecil.
Diarahkan cahaya ke permukaan semen itu. Awalnya terlihat biasa aja, tapi pas dia usap debunya, ada goresan samar, kayak bekas cakaran. Ada 5 garis panjang yang bentuknya seperti bekas jari, dan di pinggirnya ada simbol aneh. Mirip tulisan Jawa kuno, tapi dibalik. Raka langsung ambil foto. "Aku yakin ini bukan cuma sumur biasa," bisiknya. "Ini titik pusatnya." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Ada suara dari arah dapur, bunyi kuali bergemerincing, seperti digores sendok besi. Kami langsung tiarap di balik tong kosong. Dari celah papan dapur, terlihat bayangan Pak Rudi berdiri. Tapi anehnya, dia nggak pakai baju. Tubuhnya penuh coretan merah, dan dia sedang mengangkat mangkok besar ke atas kepala. Di dalam mangkok itu, seperti ada cairan hitam yang menguap pelan, dan dari balik kuali, muncul uap putih yang membentuk sosok wajah-wajah perempuan tua dengan mata terbakar. Aku langsung tarik Raka pelan-pelan mundur. Kami nggak berani ngintip lebih lama. Setelah cukup jauh, kami lari kecil ke arah gang. Nafas kami ngos-ngosan. Tapi kami tahu satu hal pasti. Warung itu berdiri di atas bekas rumah dukun yang tidak pernah benar-benar mati. Dan sumur itu bukan cuma sumber air, tapi sumber dari segala perjanjian. Sejak malam itu, Raka makin rajin dokumentasiin semua yang dia temukan. Tapi yang bikin aku takut, dia mulai mimpi buruk juga. Suatu malam, dia bangunin aku dan bilang dia mimpi jatuh ke dalam sumur. Tapi bukan air yang dia temui, melainkan tubuh-tubuh kecil anak-anak yang berbisik di telinganya. Bilangin dia, waktunya belum selesai. Aku cuma bisa ngelus dada karena aku sadar kita sudah terlalu dalam masuk ke urusan yang seharusnya nggak kita sentuh. Raka makin sering tidur larut malam sejak kejadian kami ke belakang warung Pak Rudi. Tapi malam itu, dia benar-benar nggak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena rasa penasarannya udah sampai titik gila. Dia bilang ada sesuatu yang belum lengkap dari semua informasi yang dikumpulin. Semua cerita warga tentang Bu Lastri, tentang sumur, tentang simbol aneh, semuanya kayak potongan-potongan. Cek. Tapi satu hal yang belum pernah dia lihat langsung apa sebenarnya yang dimasak Pak Rudi di dapurnya. Terutama tengah malam, saat warungnya harusnya udah tutup. Sekitar pukul 2 pagi, Raka ngendap lagi ke belakang warung. Kali ini sendirian. Aku sempat tawarin buat nemenin, tapi dia bilang kalau kita berdua ketahuan, susah kaburnya. Aku aja, dia bawa handicam kecil yang bisa merekam dalam gelap. Kamera itu diselipin di dalam tas lempangnya. Center the mission, cuma ngandelin cahaya bulan yang malam itu samar, tertutup awan tipis. Dia nyelinap lewat celah pagar rumah kosong, lewat jalur sempit di belakang warung yang udah dia hafal luar kepala. Dia ngendap pelan-pelan, sampai akhirnya berhenti di balik tong plastik bekas minyak goreng yang letaknya pas menghadap ke dapur belakang. Dari situ, Raka bisa ngintip lewat celah papan yang gak rapid. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, dia melihat proses memasak martabak yang sebenarnya. Pak Rudi berdiri di meja panjang dari kayu tua. Di atas meja itu, ada mangkuk besar, berisi adonan yang warnanya keabuan, bukan adonan biasa. Dia tuang cairan kental dari botol kecil berlabel hitam. Warnanya merah gelap, lebih pekat dari sirup atau kecap. Raka sempat mikir itu mungkin minyak cabai atau pewarna makanan. Tapi saat cairan itu menyentuh adonan, keluar bau amis yang kuat. Bukan amis ikan, tapi bau besi, seperti darah segar. Pak Rudi mengaduk adonan itu pelan, dengan tangan kosong. Di sela-sela adukannya, dia komat kamit seperti biasa, tapi kali ini terdengar lebih cepat dan terburu-buru. Di atas meja, ada telur, ayam biasa, tapi dia sama sekali nggak menyentuhnya. Justru yang dia ambil berikutnya adalah sesuatu dari baskom kecil di bawah meja. Raka nggak bisa lihat jelas bentuknya, tapi dari cara Pak Rudi menggenggamnya seperti menggenggam gumpalan daging. Kemudian, dari arah dapur terdengar suara geraman rendah, bukan suara manusia. Raka langsung memusatkan kameranya ke arah belakang dapur, ke sisi tempat sumur tertutup berada. Di sana, tanah mulai bergerak sendiri, seolah berdenyut. Semen yang menutupi sumur retak kecil-kecil, lalu perlahan membentuk celah. Dari celah itu, muncul asap hitam yang menggumpal dan menebal jadi sosok makhluk berbulu. Tinggi besar, tubuhnya menyerupai gorila tapi matanya menyala merah dan mulutnya menjulur panjang seperti anjing kelaparan. Makhluk itu merangkak keluar dari sumur dengan tenang, seperti udah biasa. Dia jalan ke arah kuali besar yang berada di atas kompor. Api kompor sudah menyala sendiri, tanpa bantuan tangan manusia. Kuali itu masih kosong, tapi permukaannya berminyak. Makhluk itu menjulurkan lidah panjangnya dan menjilati situ sisa minyak dari permukaan logam panas. Setiap kali lidahnya menyentuh kuali, terdengar suara mendesis seperti daging yang digoreng. Pak Rudi berdiri membelakangi makhluk itu,
Seolah-olah mereka sedang bekerja sama. Atau lebih tepatnya, Pak Rudi sedang melayani. Raka tetap diam di tempat, tubuhnya gemetar. Tapi matanya nggak berkedip. Kamera terus merekam. Tapi yang terjadi selanjutnya bikin darahnya langsung membeku. Makhluk itu mendekat ke arah meja. Dia berhenti tepat di belakang Pak Rudi, lalu mendongakkan kepala dan berkata dengan suara berat, "Waktunya sudah dekat. 3 malam lagi, bayarannya harus lunas." Pak Rudi mengangguk, pelan, tanpa menoleh. "Siapa kali ini?" tanya Pak Rudi lirih. Makhluk itu diam sebentar lalu menjawab, yang banyak bertanya, yang mengganggu, atau yang tak tahu batas. Raka tahu betul, makhluk itu sedang bicara tentang dirinya. Dia langsung mundur pelan-pelan, hampir terjatuh karena lututnya lemas. Tapi sebelum dia bisa benar-benar kabur, dari belakang muncul suara. Bisikan di telinganya, "Kamu sudah lihat. Kamu harus bayar." Raka lari sekeng-keng-keng-kengnya. Nggak peduli bunyi ranting, suara dedaunan, atau teriakan kecil yang terdengar dari dapur. Dia sampai di rumah kosnya dalam keadaan napas ngos-ngosan, wajah pucat, dan tangan gemetar. Dia langsung kunci pintu, tutup semua tirai, dan matikan semua lampu. Keesokan paginya, aku datang ke kosnya karena dia nelpon pakai suara serak. Waktu aku datang, dia masih dalam keadaan syok. Dia tunjukin rekaman dari kameranya, tapi anehnya, filenya corrupt. Gambar jadi hitam dan berkedip-kedip. Suara cuma dengungan panjang. Tapi Raka bersumpah dia lihat semua itu dengan matanya sendiri. Dia lalu cerita panjang ke aku dengan suara pelan, seperti orang baru sembuh dari kerasukan. Ternyata, setiap 35 hari sekali Pak Rudi harus menyelesaikan pembayaran. Ada satu orang yang harus dikorbankan, tapi bukan sembarang orang. Korbannya dipilih berdasarkan 3 kriteria. Orang yang pernah makan martabaknya tanpa bayar lunas, orang yang ngomongin jelek warung itu secara terang-terangan, atau orang yang kepo berlebihan. Raka mulai takut dia termasuk kriteria ketiga. Juga bilang, ada catatan kecil yang dia temukan di balik tong plastik waktu dia lari semalam. Catatan itu ditulis tangan, kertasnya lembab dan warnanya sudah kecoklatan. Tulisan di atasnya berbunyi, "Perjanjian ini berlaku selama semangat api. Masih di 1 nyawa, 35 hari. Jika tidak, nyawa keluarga akan ditagih." Dari tulisan itu, kami mulai paham kenapa Pak Rudi kelihatan selalu serius dan dingin. Mungkin dia bukan benar-benar menikmati semua ini. Mungkin dia sendiri juga terikat. Tapi mau tidak mau, ritual harus terus dilakukan. Yang bikin Raka tambah merinding. Di bagian bawah kertas itu ada daftar tanggal. Tanggal-tanggal itu semuanya dalam siklus 35 hari. Dan yang terakhir, tercatat, adalah 3 hari dari sekarang. Raka nggak bisa tidur malam itu. Dia ngurung diri di kamar, bacain doa, nyiapin kamera baru, dan nyoba cari perlindungan secara spiritual. Tapi entah kenapa, tiap malam menjelang, hawanya makin aneh. Kipas angin muter sendiri meski udah dimatiin. Listrik sempat mati beberapa kali pas jam 2 pagi, dan di balik jendela, dia sempat lihat bayangan seseorang berdiri, padahal dia tinggal. Di lantai 2 aku mulai khawatir. Raka bukan sekadar peneliti penasaran lagi. Dia udah masuk terlalu dalam. Dan kalau benar perjanjian itu nyata, maka Raka sekarang udah masuk daftar tumbal. Sementara itu, warung Pak Rudi tetap buka seperti biasa. Pembeli masih ramai, bahkan makin ramai karena ada yang bilang rasa martabaknya makin nendang. Tapi di balik adonan gurih itu, aku dan Raka tahu ada sesuatu yang jauh lebih kelam. Sesuatu yang haus darah. Dan mungkin kita tinggal nunggu waktu. Siapa yang akan jadi martabak berikutnya? Siang itu mendadak gaduh di kampung. Orang-orang berkerumun di depan warung Pak Rudi. Tapi bukan karena ngantri martabak seperti biasanya. Kali ini wajah mereka tegang, sebagian panik, dan beberapa tampak berusaha menenangkan seorang ibu muda yang menangis histeris sambil teriak-teriak nyari anaknya. Namanya Bu Yani. Dia baru pindah ke kampung ini 2 bulan lalu, tinggal di rumah petak tak jauh dari gang kecil belakang warung Pak Rudi. Anaknya, Dio, baru umur 6 tahun. Ceritanya, siang itu Dio dikasih uang 10.000 buat beli martabak mini yang memang sering dijual Pak Rudi dalam versi kecil buat anak-anak. Tapi udah lebih dari 2 jam, Dio nggak pulang-pulang. Bu Yani panik, langsung nyusul ke warung. Tapi, warung udah sepi. Pak Rudi nggak ada di depan, gerobaknya ditutup kain. Tanda belum buka. Bu Yani sempat tania-tania ke tetangga. Dan ada yang bilang memang tadi lihat Dio berdiri nunggu di depan warung sambil pegang uang receh. Tapi nggak ada yang tahu kemana dia setelah itu. Sore menjelang maghrib, situasi makin tegang. Beberapa warga mulai bantu cari Dio ke sekitar kampung. Anak-anak dipanggilin pulang, dan ibu-ibu mulai ribut nyalahin Bu Yani karena ngasih anak kecil pergi sendirian.
Tapi semua itu berubah jadi ketakutan massal ketika Bu Yani nemuin sobekan kecil dari baju anaknya di belakang warung Pak Rudi tepat di dekat tong sampah dan pagar bambu. Sobekan itu masih ada noda lumpur dan bau minyak bekas gorengan. Bu Yang langsung jerit, histeris, dan makin banyak warga datang ikut nyorot pakai senter. Pak Rudi akhirnya keluar dari dalam warung. Tapi dia datang dengan wajah datar, santai, dan seolah nggak peduli. Pas ditanya soal Dio, jawabannya cuma, anak-anak suka main sembarangan. Mungkin dia nyasar ke kebun belakang. Padahal semua orang tahu, di belakang warung itu bukan kebun. Tapi tanah kosong bekas rumah terbakar yang sekarang ditumbuhi elong-elong dan dipenuhi batuan bekas puing-puing. Gak mungkin anak kecil main ke situ. Terlalu gelap dan serem. Apalagi ada sumur tua di sana, yang dulu sempat dibahas Raka. Sumur yang katanya udah disemen, tapi malam-malam suka ngebul dan ngeluarin suara aneh. Beberapa warga yang masih rasional ngajak Pak RT buat bikin laporan ke polisi. Tapi seperti biasa, semua laporan hilang arah. Polisi datang, cuma nanya sekilas, lalu pergi. Nggak ada garis polisi, nggak ada penyelidikan. Raka bilang, kasus ini kayak udah dikunci. Entah kenapa, semua usaha mencari Dio selalu mentok. Bahkan anjing pelacak yang sempat didatangkan teman salah satu warga dari luar daerah, malah duduk diam dan gak mau deketin dapur warung. Seolah ada sesuatu yang lebih tinggi menahan semuanya. Malam itu, Bu Reni nggak bisa tidur. Dia memang tinggal pas di depan warung Pak Rudi, cuma terpisah jalan kecil dan pohon mangga besar. Dia sering dengar suara-suara dari dapur warung sejak kejadian tempo hari, apalagi sejak dia lihat bayangan hitam tinggi besar waktu itu. Tapi malam ini berbeda. Sekitar jam 1:30, saat kampung udah sepi total dan cuma suara jangkrik yang terdengar, Bu Reni terbangun karena suara tangisan. Pelan, serak dan putus-putus. Suaranya kayak suara anak kecil. Awalnya dia pikir itu cuma halusinasi atau efek kelelahan, tapi suara itu makin jelas. Tangisan lirih berubah jadi rengekan, lalu jadi teriakan kecil. Ibu, ibu. Suara itu terdengar dari luar, dari arah sumur belakang warung Pak Rudi. Tanpa pikir panjang, Bu Reni buka tirai dan ngintip dari balik jendela. Apa yang dia lihat membuat tubuhnya langsung kaku di balik semak dekat sumur. Berdiri sosok anak kecil, badannya lemas, bajunya compang-camping, dan tangannya berdarah. Tapi yang paling bikin merinding, wajah anak itu nggak kelihatan jelas, selalu tertutup bayangan. Padahal bulan di atas bersinar terang. Anak itu berdiri menghadap ke warung. Tangannya menunjuk ke arah dapur, lalu mulai melangkah pelan ke arah sumur. Bu Reni buru-buru lari ke ruang tengah, bangunin suaminya. Tapi suaminya malah marah karena dikira Bu Reni lagi kerasukan panik. Tapi saat dia kembali ke jendela, anak itu udah nggak ada. Sumur kembali gelap dan diam. Paginya, Bu Reni demam, suhunya tinggi, badannya menggigil, dan dia terus ngoceh nggak jelas. Aku sempat nengok, dan waktu aku duduk di samping tempat tidurnya, dia sempat nyebut sesuatu yang bikin aku langsung merinding. Anaknya minta tolong, tangannya kejepit tutup sumur, tapi dia nggak bisa keluar, karena mulutnya diisi adonan. Mereka masukin adonan ke mulutnya, biar nggak bisa teriak. Wajah Bu Reni pucat, keringatnya dingin, dan dia terus enggulang-anggulang kalimat itu. Aku langsung kirim kabar ke Raka. Dan seperti biasa, Raka langsung nyari cara buat nyelidik lebih. Dalam 9 malam harinya, dia ajak aku ngintip lagi ke belakang warung. Dia bilang harus lihat kondisi sumur. Tapi aku mulai takut. Bukan karena sumurnya, tapi karena suasana kampung makin aneh. Banyak ayam peliharaan warga yang tiba-tiba moti denggen, mata melotot dan mulut berbusa. Kucing-kucing peliharaan gak berani deket ke warung. Dan beberapa pembeli setia martabak Pak Rudi mulai ngeluh soal mimpi buruk yang makin sering datang. Semua mimpi tentang anak kecil yang berusaha keluar dari tempat gelap. Tapi semua orang tetap aja datang beli martabak. Mereka kayak udah kecanduan. Meskipun mereka tahu ceritanya serem, mereka tetap balik lagi. Dan itu yang paling menakutkan. Seolah martabak itu mengandung sesuatu yang bikin orang lupa. Atau bahkan rela jadi bagian dari semua ini. Raka akhirnya datang malam itu, bawa linggis dan alat penerangan. Kami nekat muter lewat sisi rumah kosong dan masuk ke belakang warung. Kami berdiri di dekat sumur yang ditutup semen, tapi retakannya makin jelas. Raka nyalain alat pendengarannya, semacam mikrofon peka yang bisa nangkap suara dari dalam tanah. Dan benar, dari dalam sumur, kami dengar suara anak kecil menangis. Tangisannya pelan, lalu semakin keras. Kadang diiringi suara ketukan logam, seperti suara tangan kecil yang ngetuk dari dalam. Raka langsung panik. Dia hampir buka penutup sumur, tapi aku tahan. Kita harus tahu dulu, kalau itu jebakan gimana. Dan saat kami berdiri ragu, dari dapur warung terdengar suara langkah. Suara berat, lambat, dan menyeret. Raka langsung matiin semua alat,
dan kami tiarap di balik semak. Dari celah kami lihat makhluk itu lagi. Sosok tinggi besar, berbulu hitam, dengan mata merah dan mulut penuh air liur. Dia melangkah keluar dari dapur, membawa baskom kecil berisi sesuatu yang menggumpal dan basah. Dia menuju ke sumur, buka sebagian tutupnya, dan menjatuhkan isi baskom itu ke dalam. Lalu dia komat-kamit, seperti membaca doa. Setelah itu, dia menjilati bibirnya sendiri dan menghilang ke dalam bayangan. Kami nggak tahu apa isi baskom itu, tapi dari baunya, aku bisa tebak, itu bukan makanan biasa. Malam itu kami pulang dengan dada sesak. Ada nyawa anak kecil yang jelas jadi korban, tapi nggak ada yang bisa kami lakuin. Semua bukti selalu hilang. Semua saksi mendadak sakit atau lupa. Dan Pak Rudi tetap jualan seperti biasa, dengan martabak telurnya yang gurih dan renyah, tapi menyimpan rahasia paling kelam yang pernah kami temui. Dan kami mulai sadar, belum ada yang banner-banner selamat dari warung itu. Malam itu, udara di kampung terasa lebih berat dari biasanya. Angin berdesir kencang, tapi terasa panas, seperti mengandung uap minyak goreng basi. Langit gelap tak berbintang dan suasana di sekitar warung Pak Rudi jauh lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Tak ada jangkrik, tak ada anjing menggonggong, seolah alam pun menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Raka berdiri sendiri di balik dinding bekas kandang ayam yang sudah lapuk. Di hadapannya, sekitar 10 meter, berdiri sumur tua yang sejak dulu disebet-sebet sebagai pusat dari semua keanehan. Sumur itu kini tak lagi terlihat utuh. Penutup semennya yang dulu terlihat padat, kini penuh retakan. Sebagian bahkan terbuka, lebar, memperlihatkan rongga hitam di dalamnya. Bau amis menyengat menusuk hidung, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang mirip darah kering. Dia sudah menyiapkan semuanya. Senter kecil, sarung tangan, masker kain, dan sebilah pisau kecil buat jaga-jaga. Tapi yang paling penting, sebuah tas kecil berisi botol bensin dan korek api. Bukan buat bakar warung, tapi kalau nanti ada hal di luar kendali Roka tahu dia harus menghancurkan semuanya. Ini bukan sekadar penyelidikan biasa, ini sudah menyangkut nyawa. Bukan hanya nyawa Dio, tapi juga nyawa siapapun yang masih doyan martabak dari warung itu. Dengan hati-hati, dia mendekat ke sumur. Langkahnya pelan, setiap daun kering yang terinjak serasa menjerit nyaring. Di pinggir sumur, ada batu bata yang membentuk lingkaran. Di sela-selanya tumbuh rumput liar, dan di satu titik, ada kaleng besi tua yang tampaknya baru saja digali dari dalam. Kaleng itu karatan, tapi masih utuh. Dan yang paling aneh di atasnya ada bekas tangan, seperti baru, dipegang oleh seseorang atau sesuatu. Dengan napas ditahan, Raka mengambil kaleng itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua, kecoklatan, dengan tinta merah kehitaman yang mulai luntur. Raka mengeluarkannya hati-hati, lalu membaca tulisan. Tangan itu kasar dan terburu-buru, tapi isinya jelas. Perjanjian ini dibuat atas nama si Kramat Minyak. Barang siapa yang ingin dagangannya laris, uang mengalir deras, dan pembeli tak bisa berhenti datang, maka wajib menyerahkan nyawa manusia setiap 35 hari, tepat pada malam sebelum bulan gelap. Nyawa diberikan dalam bentuk tubuh utuh, daging segar, atau darah segar yang dicampur dalam minyak pengorengan. Sebagai gantinya, si Kramat Minyak akan menjaga warung dari gangguan, mengaburkan pikiran orang-orang, dan menyegel semua mulut. Barang siapa yang membatalkan perjanjian ini atau membocorkannya, akan diburu sampai mati. Tidak hanya dia, tapi juga semua keturunannya. Tangan Raka gemetar. Di pojok kanan bawah, ada tanda tangan dengan darah, dan di sebelahnya jejak telepak, tangan hitam dengan 5 jari, tapi ukurannya 2 kali tangan manusia dewasa. Itu pasti bukan milik Pak Rudi. Itu milik makhluk itu. Raka tahu ini bukan waktunya ragu. Ia membuka tas, mengambil korek, lalu menyulut api ke bawah lembaran kertas itu. Api menyambar cepat, membakar seluruh isi kaleng, dan dalam beberapa detik, hanya menyisakan abu dan bau gosong yang aneh seperti bau rambut terbakar. Tapi di saat yang sama, bumi di bawah kakinya bergetar pelan. Angin berhenti seketika, dan dari dalam sumur terdengar suara lirih, suara erangan panjang, seperti lolongan binatang kesakitan. Raka langsung kabur. Dia lari sekuat tenaga, menyusuri semak-semek, lewat jalan belakang, dan kembali ke rumah kontrakannya. Tapi malam itu dia tak bisa tidur. Di luar, angin mulai kencang. Lagi, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, dan suara gonggongan anjing terdengar sepanjang malam. Dan tepat jam 2 pagi, telepon Raka berdering. Itu dari Bu Reni. Suaranya panik, terbata-bata.
Pak Rudi, dia. Raka langsung tanya. Dan dari ujung sana, Bu Reni cuma menjawab dengan satu kalimat yang bikin bulu kuduk. Raka langsung berdiri. Dia ditemukan mati di dalam kuali gorengan. Tangannya menggapai gapai, tapi wajahnya, dia senyum mas. Dia senyum, pagi harinya, kampung geger lagi. Polisi berdatangan, tapi seperti biasa, tak ada tindakan apa-apa. Mereka hanya pasang garis polisi, foto-foto, lalu pergi. Warning, Pak Rudi dipasangi terpal hitam. Di dalamnya, masih tercium bau amis dan gosong. Kuali besar itu tempat Pak Rudi biasa menggoreng martabak masih berdiri di atas tungku. Tapi kini, isinya hitam, pekat, dan mengeluarkan buih-buih kecil berwarna merah. Tubuh Pak Rudi ditemukan duduk meringkuk di dalam kuali. Seperti bayi, tangannya menggapai keluar, tapi sudah gosong. Dagingnya melepuh, tulangnya menghitam, tapi wajahnya yang entah bagaimana tidak hangus menampilkan senyuman lebar. Seolah dia tidak merasa sakit, seolah dia puas, warga ketakutan, tapi tak bisa berkata apa-apa. Semua hanya berbisik, itu balasan, itu kutukan, itu si keramat minyak yang Bu Yani, Ibu Dio, datang pagi itu. Wajahnya seperti orang habis kehilangan segalanya. Dia hanya berdiri di depan warung, menatap pintunya, lalu tiba-tiba berteriak, "Kembalikan anak saya, kembalikan dia." Tapi tak ada jawaban. Warring it, besut, dan sumur di belakangnya kini diselimuti kabut aneh yang tak kunjung hilang. Meski matahari sudah naik tinggi, Raka tak kembali ke rumahnya hari itu. Dia menumpang di rumah teman yang jauh dari lokasi warung. Dia tahu, kutukan belum berakhir. Membakar perjanjian itu hanya mengakhiri hidup Pak Rudi, tapi tidak dengan makhluknya. Si keramat minyak masih ada, masih lapar, dan mungkin kini sedang mencari pemilik baru. 3 hari kemudian, seseorang mencoba membuka kembali warung itu. Seorang pria muda, katanya sepupu jauh Pak Rudi dari luar kota. Dia bilang warung harus jalan, daripada mubazir, katanya. Tapi, sejak dia datang, kampung mulai dihantui lagi. Ada suara menggoreng di malam hari, padahal tak ada orang di dapur. Ada aroma martabak yang melayang di udara jam 2 pagi. Dan Bu Reni kembali sakit. Dia terus mengigau. Katanya Dio belum pergi. Katanya suara tawa anak-anak masih terdengar dari dalam sumur. Dan Raka, dia menghilang. Terakhir kali dia terlihat, dia sedang duduk di depan sumur tua itu, menatap dalam. Mulutnya komat kamit. Beberapa warga mengira dia kerasukan. Tapi tak lama kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Di tempat duduknya, cuma ada secari kertas, tertulis dengan tinta merah. Perjanjian lama sudah terbakar, tapi rasa lapar tidak pernah mati. Kalian semua akan jadi minyak. Dan kini, warung itu dibuka kembali. Dengan cat warna baru, lampu terang, dan papan nama yang lebih besar. Tapi bau martabaknya masih sama. Dan anehnya, meski semua tahu cerita kelamnya, pembeli tetap datang. Tetap antre, tetap tergoda, karena martabak itu lebih dari sekadar makanan. Sudah 2 bulan sejak kejadian aneh di warung martabak Pak Rudi. Warga satu kampung waktu itu sepakat menutup warungnya secara permanen. Papan nama diturunkan, kaca jendela disilang pakai cat semprot, bahkan pintu kayunya dipaku dari luar. Sumur tua di belakangnya juga ditutup pakai beton dan ditumpuk batu besar. Lalu atasnya dikasih papan bertuliskan, "Dilarang mendekat." Tapi semua itu cuma usaha manusia buat menutupi luka yang jauh lebih dalam. Karena yang mereka lawan bukan cuma hal gaib biasa. Ini sesuatu yang lapar dan tak pernah kenyang. Malam Jumat Kliwon pertama setelah kematian Pak Rudi jadi malam yang paling bikin bulu kuduk berdiri. Waktu itu langit gelap total, tanpa rembulan. Sekitar pukul 2 dini hari, beberapa warga yang rumahnya masih dekat warung mengaku mencium bau martabak yang digoreng. Bukan aroma minyak biasa, tapi bau khas yang waktu dulu bikin pembeli berdatangan gurih, pedas, dan entah kenapa ada sedikit bau amis samar yang memualkan. Pak Tamin yang tinggal di seberang warung sampai bangun dan mengintip dari jendela. Awalnya gelap, tapi makin lama dia melihat ada cahaya rimang-rimang dari balik ventilasi. Dapur. Katanya dia mendengar suara kuali yang mendesis. Bukan sekali 2 kali, tapi terus-menerus seperti ada yang sedang sibuk menggoreng martabak. Suara spatula menghantam wajan, desis minyak, bahkan suara seolah-olah ada orang bersin dan tertawa kecil. Pak Tamin sempat berpikir mungkin ada pencuri atau orang iseng, tapi begitu dia buka pintu rumahnya dan hendak nyebrang ke warung, semua suara itu berhenti. Lampu padam, gelap lagi, dan yang paling bikin dia takut sumur yang sudah ditutup itu ternyata basah. Ada jejak kaki kecil yang meneteskan air dan darah mengarah ke dalam dapur. Besoknya, kabar soal kejadian itu menyebar ke seluruh kampung. Beberapa anak muda yang penasaran mulai coba datang malam-malam,
berharap bisa lihat sendiri. Salah satu dari mereka namanya Andre bahkan sempat live di media sosial, tapi videonya cuma bertahan 2 menit. Dalam video itu, dia dan temannya merekam warung yang tampak biasa saja, gelap dan terkunci. Tapi pas kamera diarahkan ke jendela dapur, muncul bayangan hitam besar berdiri diam. Lalu layar jadi blur, suara mendesis muncul keras sekali, dan lampu senter mereka tiba-tiba mati. Setelah itu video berhenti, dan Andre baru bisa ditemukan besok paginya, pingsan di depan makam Pak Rudi, bibirnya robek, dan lidahnya terpotong sebagian. Warga makin yakin kalau warung itu bukan sekadar bangunan kosong. Ada sesuatu yang masih berdiam di dalamnya. Bu Reni yang anaknya hilang sebelum tragedi mengaku, tiap malam mendengar suara tangis anak kecil dari arah sumur. Kadang-kadang suara itu makin jelas, kayak orang minta tolong. Tapi waktu dia samperin dan baca doa, suara itu menghilang, diganti suara tawa serak laki-laki tua. Beberapa tetangga lain juga mulai mengalami mimpi yang sama, berada di dapur warung, duduk di meja kayu, lalu disuguhi martabak panas dengan isian daging merah dan aroma menyengat. Dalam mimpi itu, mereka dipaksa makan, dan kalau menolak, tangan mereka ditarik masuk ke dalam kuali panas. Malam Jumat Kliwon 2, kejadian aneh makin menjadi. Ada 2 mahasiswa perantauan yang katanya baru pindah ke kampung itu. Mereka tahu soal kisah warung martabak, dan iseng jalan malam-malam lewat depan lokasi itu. Mereka ngaku lihat warungnya terbuka, lampu menyala, dan ada laki-laki tua berdiri di belakang etalase, mengenakan celemek penuh noda minyak. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata, dan senyumnya lebar nggak wajar. Salah satu dari mereka, Dito, bilang kalau bau martabaknya langsung bikin lapar luar biasa, kayak dihipnotis mas. Katanya, aku nggak sadar tahu udah duduk, udah pesan martabak, dan makan 3 potong, tapi begitu sadar dan coba muntahin semuanya, dia malah pingsan. Besok paginya, temannya yang lain Reza ditemukan hilang, cuma tas dan sepatu yang ditinggal di depan warung. Anehnya, di salah satu loyang yang dibiarkan tergolek di atas meja kayu, ada bekas tangan manusia terpanggang setengah, masih nempel ke permukaannya. Sejak itu, warga mulai percaya bahwa warung itu memang belum tutup sepenuhnya. Sesekali, di tengah malam tertentu, dia akan terbuka sendiri, dijaga oleh penjaga baru yang gak pernah banner-banner bisa dilihat wajahnya jelas. Beberapa bilang itu arwah Pak Rudi, tapi ada juga yang percaya itu sudah bukan dia. Tubuh itu mungkin milik Pak Rudi, tapi isinya milik si keramat minyak, makhluk yang masih butuh diberi makan. Ada cerita dari Ustadz Dharma, yang katanya pernah coba rukyah lokasi. Dia masuk bersama 2 santri dan membawa air doa. Niatnya membersihkan warung dari gangguan makhluk halus. Tapi baru beberapa menit masuk, semua lampu mati. Pintu belakang terbuka sendiri. Dari dapur muncul suara tumis-tumisan dan ledakan kecil seperti gorengan meletup. Salah satu santri langsung kesurupan, matanya putih, dan mulai menjilat kilip meja kayu sambil berkata, lapar. Dagingnya enak, dagingnya manusia. Ustadz Dharma dan timnya akhirnya kabur. Dan sejak saat itu beliau bilang dia nggak akan pernah balik ke warung itu lagi. Waktu terus berjalan, tapi kisah horor warung martabak itu nggak pernah benar-benar mati. Bahkan sekarang, tiap Jumat Kliwon, beberapa mobil atau motor kadang terlihat berhenti sebentar di depan warung, lalu jalan lagi. Ada juga yang nekat mengetuk pintunya berharap bisa makan 1 kali saja. Entah karena penasaran atau benar-benar lapar, tapi konon, siapapun yang berhasil makan martabak di sana saat tengah malam, nggak akan pernah bisa makan martabak biasa lagi seumur hidupnya. Semua rasa akan terasa hambar, semua aroma akan terasa salah, karena mereka sudah mencicipi rasa daging yang seharusnya tidak boleh dicicipi. Dan anehnya, warung itu nggak pernah benar-benar rusak. Kayu-kayunya masih kuat, catnya nggak pernah mengelupas. Bahkan kaca jendelanya bersih seperti tiap hari dibersihkan. Beberapa orang bersumpah pernah lihat bayangan perempuan menyapu lantai dalam warung, atau tangan besar yang mengelap meja dengan kain. Tapi setiap pagi, saat dicek, warung itu tetap terlihat tertutup rapat dan gelap. Seolah malam dan siang di tempat itu berjalan terpisah. Seolah warung itu hidup dalam dimensi yang berbeda. Tak sedikit warga yang akhirnya memilih pindah dari kampung itu. Warung martabak yang dulu jadi kebanggaan warga kini berubah jadi pusat ketakutan. Anak-anak dilarang keluar malam, dan bahkan tukang ojek online pun menolak ambil pesanan kalau titik tujuannya dekot-dekot warung itu. Semua seolah sudah tahu kalau malam tertentu, martabak itu kembali disajikan dengan isian yang tak lagi bisa dijelaskan logika. Dan bagi mereka yang masih nekat datang, masih penasaran ingin mencoba, satu peringatan terakhir selalu disampaikan oleh warga lama. Kalau kamu lihat warung itu buka tengah malam, dan ada laki-laki tua bermata hitam menyapamu sambil senyum, jangan pernah balas senyumannya. Jangan mendekat, jangan tanya harga,
Karena begitu kamu pesan, kamu bukan lagi pembeli. Kamu bagian dari menunya. Karena warung itu, meski telah dikutuk, meski pemiliknya sudah mati, meski sumur tuanya sudah ditutup, tetap berdiri. Dan selama warung itu berdiri, si keramat minyak tak akan pernah berhenti lapar. Meski Pak Rudi telah tiada, dan sumur terkutuk itu sudah disegel warga, rasa takut masih menggantung di udara. Malam Jumat Kliwon tak lagi terasa biasa. ASAP, terlihat dari arah dapur, suara kuali mendesis, dan aroma martabak itu masih menyusup ke celah rumah-rumah warga. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani bicara terlalu banyak. Karena semua tahu, warung itu tidak pernah benar-benar tutup. Dan bagi siapapun yang masih penasaran, masih ingin mencicipi kelezatan martabak dari warung yang seharusnya sudah mati. Satu pesan terakhir, jangan pernah makan apapun yang disajikan dari tempat yang haus darah. Karena mungkin kamu adalah bahan utamanya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.